Halo guys, jumpa lagi di konten spoiler bersama My Film. Pada video kali ini, My Film akan menceritakan alur dari film Tale of Tales yang rilis pada tahun 2015. Film ini terbagi menjadi 3 kisah yang bersetting di 3 kerajaan yang berbeda, namun tetap pada satu timeline yang sama. Kisah pertama bercerita tentang seorang ratu yang tidak bisa hamil sehingga rela melakukan apa saja demi bisa mendapatkan seorang anak. Kisah kedua bercerita tentang obsesi seorang raja terhadap suara indah yang ia dengar dari seorang wanita yang ternyata adalah seorang nenek tua, yang mana nenek tua itu juga terobsesi dengan harta dan tahta demi memperbaiki kehidupannya. Dan yang terakhir adalah obsesi aneh dari seorang raja terhadap seekor kutu yang dipelihara dan dirawat seperti anak sendiri sampai-sampai ia melupakan kehadiran putrinya. Oke guys, kita akan lanjut ke cerita filmnya, dan sebelum memulai cerita jangan lupa untuk subscribe dan like-nya sebagai bentuk dukungan kalian pada channel ini, karena partisipasi kalian akan sangat menyemangati saya guys. Oke deh, kita langsung masuk aja ke filmnya. Selamat menonton, semoga terhibur, dan inilah Tale of Tales. Di awal cerita diperlihatkan sebuah kerajaan bernama Long Trellis yang sedang mengadakan sebuah sirkus untuk menghibur sang ratu. Akan tetapi sirkus itu tidak menghibur sang ratu sama sekali karena ratu selalu memikirkan nasibnya yang divonis tidak bisa memiliki anak. Ditambah lagi salah satu pemeran sirkus itu terlihat sedang hamil, dan ratu yang melihat itu langsung kembali ke kamarnya dan menghancurkan semua barang yang ada. Tak lama kemudian datang seorang penyihir ke kerajaan yang mengatakan bisa mengabulkan permintaan ratu, yaitu mempunyai seorang anak. Akan tetapi ada syarat yang harus dipenuhi untuk mewujudkan keinginan sang ratu. Syaratnya adalah mereka harus membunuh seekor monster laut dan mengambil jantungnya. Kemudian jantung itu harus dimasak sendirian oleh seorang wanita yang masih perawan. Dan syarat yang terakhir adalah sang ratu harus memakan jantung monster itu saat sudah dimasak. Ketika sudah memakan jantung itu, sang ratu akan hamil saat itu juga, tanpa harus menunggu lama seperti umumnya orang yang tengah hamil. Setelah mendengar itu, keesokan harinya sang raja langsung mencari monster laut yang dikatakan oleh si penyihir, dan raja berhasil menemukannya. Setelah melewati pertarungan sengit, sang raja berhasil membunuh dan membawa monster laut itu. Walaupun pada akhirnya sang raja tewas karena terkena serangan dari monster itu. Tanpa memperdulikan suaminya, sang ratu langsung membawa jantung monster itu dan mencari seorang pelayan yang masih perawan untuk memasaknya. Setelah menemukannya, pelayan itu pun langsung memasaknya. Tetapi saat sedang memasak jantung itu, si pelayan tidak sengaja menghirup asapnya dan membuatnya hamil saat itu juga. Ketika sudah siap untuk dimakan, sang ratu langsung memakan jantung dari monster itu dan membuatnya hamil, sampai akhirnya melahirkan seorang anak seperti yang dialami oleh si pelayan itu yang juga melahirkan seorang anak. Setelah 16 tahun berlalu, kedua anak itu telah tumbuh menjadi seorang remaja bernama Elias dan Jonah. Walaupun berbeda ibu, tetapi mereka terlihat sangat mirip dan memiliki ikatan batin yang sangat kuat. Suatu hari saat Elias sedang bermain dengan ibunya, tiba-tiba saja Elias meninggalkan sang ratu di tengah labirin demi bisa bertemu dengan sahabat kembarnya. Dan mereka pun pergi ke tempat-tempat yang biasa mereka datangi. Sang ratu yang mengetahui itu sangat murka karena melihat sang anak lebih memilih sahabatnya ketimbang ibunya sendiri. Karena merasa cemburu, sang ratu pun memanggil ibu Jonah untuk memberikan peringatan bahwa ratu akan mengusir mereka dari kerajaan jika melihat Jonah masih tetap bermain dengan Elias. Walaupun telah beberapa kali dilarang, mereka tetap saja bertemu karena sudah merasa seperti saudara kembar. Suatu ketika saat Jonah yang secara diam-diam memasuki istana untuk menemui Elias, tanpa sengaja dipanggil oleh sang ratu karena ratu tidak menyadari bahwa anak itu bukanlah Elias. Setelah menceritakan kejadian itu pada Elias, mereka berniat untuk saling bertukar posisi beberapa hari untuk merasakan kehidupan yang berbeda dari mereka berdua. Tapi ternyata sang ratu mengetahui rencana mereka. Saat Jonah ingin keluar dari istana, tiba-tiba saja sang ratu menyerangnya dengan niat untuk membunuhnya.
Beruntung Jonah masih bisa menghindari serangan itu dan keluar dari istana hidup-hidup. Keesokan harinya Elias menemui Jonah yang sedang bersiap untuk meninggalkan kerajaan karena tidak ingin berurusan lebih serius dengan sang ratu. Jonah mengajak Elias ke suatu pohon besar dan menusuk akar dari pohon itu yang mengeluarkan sebuah kubangan air. Jonah mengatakan bahwa Elias bisa mengetahui kehidupan Jonah dari kubangan air itu. Apabila air itu masih terlihat jernih, maka bisa dipastikan bahwa kehidupan Jonah baik-baik saja. Tetapi jika air itu mulai terlihat keruh, hal itu menandakan bahwa Jonah sedang dalam bahaya besar. Jonah pun pergi meninggalkan kerajaan untuk selamanya. Setiap hari Elias selalu mendatangi kubangan air itu untuk mengetahui kabar dari kehidupan Jonah. Di suatu hari Elias mendapati kubangan air itu berubah menjadi sangat keruh, yang menandakan bahwa hidup Jonah sedang dalam bahaya. Melihat itu, Elias pun langsung pergi untuk mencari sahabatnya. Karena Elias sudah berhari-hari tidak pulang, sang ratu kembali mendatangi penyihir dan mengeluarkan sebuah permintaan agar bisa membawa anaknya kembali ke pelukannya, tanpa peduli pengorbanan apa yang harus ia lakukan demi membawa anaknya pulang. Kembali pada Elias yang tiba di sebuah desa dan ada seorang wanita yang memeluknya dengan erat karena mengira bahwa ia adalah Jonah yang merupakan suami dari wanita itu. Sang istri sangat khawatir karena Jonah sudah berhari-hari tidak pulang setelah memasuki hutan untuk berburu. Elias yang mengetahui itu langsung pergi ke hutan untuk mencari Jonah. Ternyata saat ini Jonah sedang terjebak di atas tebing yang sangat tinggi. Saat sedang mencari jalan keluar, tiba-tiba saja ada seekor kelelawar besar yang datang dan menyerangnya. Di saat yang bersamaan, Elias menemukan Jonah dan menyelamatkannya dengan menusuk kelelawar itu sampai tewas. Tanpa disadari, ternyata kelelawar itu adalah ibunya sendiri yang berubah menjadi kelelawar agar bisa membunuh Jonah dan membawa Elias pulang. Setelah berhasil menyelamatkan Jonah, Elias pun kembali ke kerajaan dan mengetahui bahwa kelelawar itu adalah ibunya sendiri. Lalu scene berganti di kisah kedua. Terlihat seorang raja kaya raya yang tidak mempunyai seorang istri dan mempunyai hobi mabuk-mabukan serta bermain wanita. Suatu hari saat ia kembali ke istananya, sang raja mendengar suara nyanyian yang sangat merdu dari seorang wanita. Sang raja pun mengirim utusannya untuk memberikan hadiah pada wanita bersuara merdu yang didengar oleh sang raja. Keesokan harinya sang raja pun mendatangi rumah itu untuk sekedar berkenalan. Tapi ternyata suara indah itu berasal dari nenek tua kembar bernama Ima dan Dora. Dora tidak ingin sang raja mengetahui bahwa mereka hanyalah seorang nenek tua. Karena itulah, saat raja tiba di rumah mereka, Dora mengatakan bahwa raja bisa kembali 1 minggu lagi dan Dora akan memperlihatkan jari indahnya pada sang raja. Karena menduga wanita di balik pintu adalah wanita cantik, sang raja pun menyetujuinya. Kemudian Dora berusaha untuk mempercantik jarinya dengan mencelupkan jarinya ke dalam air keras. Sementara Ima selalu memasukkan jarinya ke mulut dan selalu menghisap jari telunjuknya. Bukannya menjadi cantik dan mulus, jari Dora malah terlihat menjadi semakin keriput. Tetapi jari Ima yang malah terlihat seperti jari wanita muda yang cantik dan mulus. Setelah seminggu berlalu, sang raja kembali ke rumah mereka dan menagih janjinya. Karena jari Dora tidak berubah, Dora pun mengeluarkan jari telunjuk Ima dan menunjukkannya pada raja. Tetapi sang raja merasa tidak puas dan merasa telah dipermainkan. Lalu Dora memberikan pernyataan bahwa ia akan datang menemui raja ke istana dengan satu syarat, yaitu semua lilin yang ada di dalam istana harus dimatikan saat ia datang ke kamar raja. Sang raja yang mendengarnya langsung menyetujuinya. Karena ingin terlihat muda dan menutupi keriputnya, Dora pun mulai mengelem semua bagian kulitnya agar terlihat seperti wanita muda. Setelah selesai, Dora pun mengunjungi istana dengan menggunakan pakaian yang sangat tertutup dan terlihat penjaga yang mematikan semua lilin yang ada di dalam istana. Dora pun tiba di kamar raja dan raja langsung menyambutnya. Setelah bercocok tanam semalaman, sang raja yang penasaran mengambil penerangan untuk melihat wajah Dora. Sang raja dibuat terkejut saat melihat bahwa sosok Dora adalah seorang nenek tua yang sudah sangat keriput. Melihat itu, sang raja langsung memanggil pengawal dan memerintahkan untuk melempar Dora keluar karena merasa telah tertipu. Beruntung Dora tidak tewas karena tersangkut di antara pepohonan yang menahannya. Tak lama kemudian, datang seorang penyihir yang menolongnya dan penyihir itu juga memberikan ASI pada Dora.
yang membuat tubuh Dora kembali menjadi muda dan terlihat menjadi sangat cantik dengan kulit mulusnya. Keesokan harinya, sang raja yang sedang berburu bertemu dengan Dora di tengah hutan yang membuatnya langsung jatuh cinta pada pandangan pertama, tanpa diketahui bahwa wanita itu adalah seorang nenek tua yang sudah ia lempar dari istananya. Beberapa hari kemudian, Ima diundang untuk menghadiri acara pernikahan sang raja dengan kakaknya, yaitu Dora. Setelah mendatangi pernikahan itu, Ima bertemu dengan Dora yang sudah menjadi wanita muda dan menjadi seorang ratu. Karena merasa iri, Ima pun menanyakan bagaimana bisa Dora menjadi muda. Dora pun berkata bahwa penyebab ia menjadi muda karena seseorang yang menguliti dirinya sampai membuatnya menjadi muda. Mendengar itu, Ima yang juga ingin menjadi muda langsung mendatangi beberapa pandai besi untuk meminta agar dirinya dikuliti. Awalnya beberapa orang menolaknya, tetapi ada satu orang pandai besi yang bersedia karena diberikan imbalan berupa mutiara asli. Ima pun dibawa ke tengah hutan dan mulai dikuliti hidup-hidup. Setelah selesai, terlihat Ima kembali ke istana dengan kondisi yang sangat mengerikan. Setelah kejadian itu, pada akhirnya Ima pun tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Dan itu adalah akhir dari kisah yang kedua. Sementara di kisah ketiga terlihat seorang raja yang sedang dihibur oleh anaknya bernama Violet. Namun sang raja terlihat sibuk dengan seekor kutu yang hinggap di tangannya. Karena kutu itu terlihat bisa dijinakkan, sang raja pun memutuskan untuk memelihara kutu itu dan memasukkannya ke dalam sebuah kotak. Selama berbulan-bulan, sang raja hanya sibuk merawat kutu peliharaannya tanpa diketahui oleh siapapun. Sampai-sampai ia melupakan kewajibannya sebagai seorang raja dan seorang ayah. Violet yang merasa dirinya sudah cukup umur untuk mencari seorang suami dibantah oleh ayahnya karena merasa bahwa belum saatnya untuk Violet menikahi seorang pria. Beberapa bulan kemudian, kutu peliharaan sang raja yang sudah besar mati karena penyakit yang diderita oleh hewan itu. Sang raja terlihat sangat sedih karena telah kehilangan hewan peliharaannya yang dianggap seperti anaknya sendiri. Setelah kejadian itu, barulah sang ayah menyetujui usulan Violet untuk mencari suami. Akan tetapi, sang raja memutuskan akan mengadakan sayembara untuk mencari calon suami bagi Violet. Sayembara itu dilakukan dengan cara memperlihatkan kulit kutu yang ia pelihara, dan siapapun yang berhasil menebaknya dengan benar akan dijadikan suami untuk Violet dan akan meneruskan tahtanya sebagai seorang raja. Beberapa pria pun datang untuk mengikuti sayembara yang diadakan oleh sang raja. Mulai dari ilmuwan tua, beberapa orang jenius, dan prajurit tampan yang sepertinya disukai oleh Violet. Namun, tak satu pun dari mereka berhasil menebaknya. Tak lama kemudian datang seorang pria besar dengan wujud seperti monster yang berhasil menebak kulit itu. Violet yang mengetahui hal itu berencana untuk bunuh diri karena tidak ingin menikah dengan pria monster itu. Akan tetapi, sang ayah menahannya karena sang raja tidak mungkin menarik kembali kata-kata yang telah keluar dari mulutnya. Violet pun mengurungkan niatnya dan berusaha untuk menuruti perintah ayahnya. Lalu Violet dibawa oleh pria itu ke rumahnya yang ternyata pria itu tinggal di atas tebing yang sangat tinggi. Setelah beberapa bulan, Violet hanya bisa terdiam sambil meratapi nasib buruk yang menimpanya. Kemudian terlihat seorang wanita di seberang tebing dan Violet pun meminta pertolongan dengan dalih bahwa ia telah diculik oleh pria besar itu. Tak lama kemudian datang beberapa anak dari wanita itu dan menolong Violet untuk menyeberangi tebing itu. Akan tetapi pria besar itu melihatnya dan menduga bahwa istrinya telah diculik. Saat sedang mengejarnya, pria besar itu terjatuh karena tali yang ia gunakan untuk menyeberang telah dipotong oleh laki-laki yang menolong Violet. Violet pun terlihat riang dan gembira karena bisa terlepas dari pria monster itu. Tapi tiba-tiba pria monster itu muncul dan membantai mereka semua sampai menewaskan semua orang yang telah menolong Violet. Awalnya Violet berpura-pura sedih dan berterima kasih pada suaminya karena telah diselamatkan. Namun kesedihan itu hanyalah tipuan belaka, dan tanpa diduga Violet menggorok leher suaminya menggunakan pisau yang sebelumnya berhasil dia ambil. Setelah kejadian itu, Violet kembali ke istana ayahnya dengan berlumuran darah dan memberikan kepala dari pria besar itu. Melihat itu, ayahnya sangat menyesali perbuatannya dan meminta maaf karena telah melakukan hal yang seharusnya tidak ia lakukan terhadap putrinya.
Tak lama kemudian, Violet diangkat menjadi penerus tahta ayahnya dan menjadi seorang ratu. Terlihat, Elias yang sudah menjadi raja menghadiri acara penobatan Violet, dan juga Dora yang datang bersama sang raja. Saat di tengah momen itu, tiba-tiba saja tubuh Dora menua kembali karena sihir yang ada di tubuhnya sudah hilang. Lalu Dora pergi meninggalkan raja tanpa mengatakan sepatah kata pun. Dan adegan itu adalah adegan terakhir dari film ini. Oke guys, itulah ketiga cerita dari masing-masing kerajaan yang menceritakan tentang obsesi manusia yang membutakan segalanya. Jangan tanya deh kenapa endingnya nggak memuaskan ya guys. Karena film ini emang awalnya adalah sebuah dongeng anak yang dibuat pada abad ke-15. Kemudian dari dongeng itulah film ini dibuat. Oke deh, kita sudah sampai di akhir video. Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. My Film pamit undur diri. Selamat tinggal dan sampai jumpa di video selanjutnya.